Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan kehangatan keluarga pria bernama Nanding. Meski dirinya sakit-sakitan dan hidup susah, Nanding tetap bahagia karena berhasil membesarkan kedua putrinya seorang diri. Anak yang sulung bernama Jasmine, sedangkan yang bungsu bernama Alice. Pagi itu Nanding mengaku bangga pada Jasmine yang berani menolak tawaran pekerjaan kotor. Sambil memeluk kedua putrinya, Nanding berkata kalau ia sangat mencintai mereka. Scene pun beralih ke sebuah kampus di mana Alice sedang berkuliah. Diperlihatkan kalau Alice ini adalah sosok yang pintar serta aktif. Sayangnya kelebihan tersebut harus terhalang oleh masalah ekonomi keluarganya. Jadi Alice terancam tidak bisa mengikuti ujian akhir karena belum membayar uang kuliah. Permasalahan Alice itu pun diketahui oleh seorang teman kuliahnya yang bernama Dana. Dengan penuh percaya diri, Dana bilang pada Alice kalau ia bisa membantunya. Ternyata Dana menawarkan pekerjaan kotor pada Alice. Alice tentu menolak tawaran itu. Sambil tersenyum, Dana pun berkata kalau Alice bisa pikir-pikir dulu, siapa tahu nanti akan membutuhkannya. Beberapa hari kemudian ucapan Dana jadi kenyataan. Tiba-tiba penyakitnya Nanding makin parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Jasmine pun terpaksa harus melepaskan pekerjaan barunya agar bisa menjaga ayahnya bersama dengan Alice. Ketika dokter menyarankan agar Nanding segera dioperasi, kebetulan saat itu ada temannya Jasmine yang datang membesuk. Ia adalah Alin dan bekerja sebagai wanita kupu-kupu malam. Karena keluarganya di desa juga sangat membutuhkan uang, Alin tidak bisa meminjamkannya pada Jasmine. Ia pun menyarankan agar Jasmine ikut kerja dengannya. Katanya pekerjaan itu hanya sebatas menemani om-om makan dan ngobrol. Malam harinya dengan mengenakan gaun yang cantik, Alin dan Jasmine pergi ke sebuah restoran mewah. Di sana sudah menunggu dua pria paruh baya yang dari cara berpakaiannya sudah bisa dipastikan kalau mereka adalah orang berduit. Ketika Alin ngobrol dengan salah seorang pria, Jasmine pun didekati oleh pria lainnya yang bernama Markus. Di balkon restoran, Markus mengajak ngobrol Jasmine yang masih terlihat canggung. Meski begitu, Jasmine pada dasarnya adalah gadis yang supel. Ketika Markus melontarkan sebuah pertanyaan, ia langsung terpancing untuk menjelaskannya panjang lebar. Sampai-sampai Markus akhirnya tahu tentang seluk-beluk keluarga Jasmine dan alasannya menerima pekerjaan itu. Merasa kasihan, Markus pun memberikan tips yang cukup besar pada Jasmine. Pria itu bilang Jasmine tidak perlu melayaninya di ranjang, tapi izinkan dirinya untuk mengenal Jasmine lebih dekat. Sementara itu, Alice yang juga kebingungan dengan biaya operasi sang ayah, akhirnya memutuskan menghubungi Dana. Keputusan Alice untuk bekerja dengannya membuat Dana senang sampai-sampai bersedia melunasi tagihan pengobatan Narding. Hingga di suatu malam, Alice harus melaksanakan pekerjaannya yaitu melayani seorang pria. Di sini pria itu nampak puas dengan hasil rekrutan Dana, di mana terbukti kalau Alice masih bersegel alias belum pernah dijamah pria.
Sementara itu, Jasmine yang mengetahui tagihan rumah sakit ayahnya sudah lunas, mengira kalau Markus yang membantunya. Namun ketika ia menanyakan langsung pada Markus, pria itu malah menyanggah. Katanya bukan dirinya yang melunasi tagihan tersebut. Meski begitu, Jasmine nampak sudah jatuh hati pada Markus, dan ternyata Markus juga merasakan hal yang sama. Suatu hari mereka pun sepakat untuk berpacaran. Sementara itu, Alice ternyata diam-diam juga sedang naksir seorang pria. Ternyata pria itu adalah Aris, tukang antar galon yang sering ke rumah mereka. Nah, ceritanya Aris ini naksir dengan Jasmine tapi ditolak. Kondisi Aris yang sedang galau akhirnya dimanfaatkan oleh Alice dengan mengajak pria itu bermesraan diam-diam di rumahnya. Aris tentu tidak menolak, toh Alice tidak kalah cantik dari Jasmine. Markus ternyata tidak sebaik dugaan Jasmine. Meski loyal dan melarang Jasmine untuk bekerja kotor, pria itu diam-diam malah sering memakai jasa wanita kupu-kupu malam. Tanpa disangka suatu malam, wanita kupu-kupu malam yang datang ternyata adalah Alice. Entah Markus ini tahu atau tidak kalau Alice adalah adiknya Jasmine, yang pasti saat itu ia langsung mengajaknya bermesraan. Karena suka dengan layanan Alice, Markus pun jadi sering repeat order. Suatu ketika, Jasmine merasa curiga pada Markus yang akhir-akhir ini tidak bisa lepas dari ponselnya. Ia pun nekat memeriksa ponsel Markus ketika pria itu sedang tidur. Dan betapa terkejutnya Jasmine melihat isi chat sang pacar bersama adiknya Alice. Melihat amukan dari Jasmine, Markus pun menjelaskan kalau ia punya fantasi bermesraan dengan dua saudari kandung. Ternyata Markus sudah tahu Jasmine dan Alice bersaudara. Tanpa membuang waktu, Jasmine pun pergi mengabaikan pria itu. Sesampainya di rumah, Jasmine langsung berdiri di hadapan Alice tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata Alice cukup peka, sadar kalau pekerjaan kotornya telah diketahui sang kakak. Sambil berurai air mata, ia pun meminta maaf dan Jasmine menyambutnya dengan sebuah pelukan hangat. Di sini Alice selalu menjelaskan kalau dirinya sebenarnya tahu mereka berdua telah dimanfaatkan oleh Markus. Ia pun balik mengerjai pria itu. Jadi, ketika Markus dan Alice sedang berkencan, Markus mengaku di hadapan Alice kalau ia juga berkencan dengan Jasmine. Alice pun berpura-pura tidak keberatan, namun diam-diam merekam perbuatan mereka. Nah, setelah berhasil mendapatkan uang Markus, Alice pun langsung menyebarkan video mereka ke dunia maya. Alhasil, pria itu kini sedang kelabakan menutupi aibnya. Film ini pun selesai.